Sebagaimana kita ketahui, pada tahun politik ini, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres, didukung oleh dua partai lain, PKS dan Demokrat. Kemudian, Gerindra juga sudah meminta Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Golkar juga begitu terhadap Airlangga Hartarto. Yang terakhir adalah Ganjar Pranowo sudah deklarasikan oleh Ibu Megawati di batu tulis sebagai bakal capres juga. Namun kemudian di antara para relawan Jokowi ada yang masih mungkin bisa dibilang galau lah bahasa anak mudanya tentang pilihannya kepada siapa. Karena banyak juga kan bakal capres yang sudah bermunculan. Mungkin mereka melihat ada kuda hitam di sini. Kalau Bapak menanggapinya gimana nih Pak tentang fenomena di kalangan relawan Jokowi atau di kalangan relawannya Ahok ini Pak? Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana situasi kebatinan atau perasaan di kalangan relawan Pak Jokowi atau Ahok ya, Pak Jokowi lah ya, itu memang terlihat 80% bahkan itu galau Pak, bingung. Jadi hati dan akal mereka sebenarnya masih ingin dengan Pak Jokowi. Tapi karena kendala konstitusi yang hanya membolehkan 2 periode, mau tidak mau Indonesia harus punya presiden yang baru. Walaupun sebenarnya soal konstitusi itu bisa diamandemen, bisa dirubah gitu. Ini hanya tinggal keinginan masyarakat aja gitu, atau keinginan partai politik untuk melakukan hal itu gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mau tidak mau kemudian bermunculanlah beberapa bakal calon presiden ya, baca pres itu, belum capres. Nah, ini menunjukkan kalau kita tadi sebut 3 nama, itu kan berarti Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar itu satu mewakili mewakili agama gitu ya, agamis gitu ya. Yang 2 ini nasionalis. Nah, akibatnya apa? Kelompok nasionalis ini jadi terpecah 2. Nah, ini agak merugikan sebenarnya bagi keterwakilan kaum nasionalis gitu ya, karena suaranya terpecah 2. Itu aja. Jadi memang ada kegalauan Pak gitu. Tidak bulat gitu ya, suara nasionalis tertuju pada satu nama. Kemudian kan akan ada musrah nih tanggal 14 Mei di Jakarta. Ada berita bahwa Pak Jokowi juga akan hadir di sana. Banyak di kalangan yang hadir di musrah atau yang tidak hadir tapi adalah relawan Jokowi. Di kalangan relawan Jokowi, selain yang hadir di musrah nanti dan musrah sebelumnya, mereka sepertinya menunggu gong atau komando dari Pak Jokowi tentang capres yang dipilih. Apakah masih seperti itu arahnya atau sudah memang akan ketahuan yang dipilih misalnya siapa gitu? Nah, kalau kira-kira pertanyaannya kan Pak Jokowi nanti akan bicara mengarah kepada siapa gitu ya, si A atau si B gitu ya. Saya rasa itu beliau tidak akan melakukan hal itu gitu. Jadi mungkin beliau hanya akan memberikan pidato yang normatif ya, menjaga persatuan, keamanan, mensukseskan Pilpres, itu aja sih. Beliau rasanya menurut saya tuh tidak akan bicara saya dukung si A, jadi Anda dukung si A juga, itu saya rasanya enggak gitu. Karena beliau kan presiden Mbak ya, jadi jabatan itu kan melekat, walaupun mungkin beliau hadir di sana bukan sebagai presiden tapi jabatan melekat. Nah, beliau tidak boleh, tidak bisa gitu, tidak etis tidak etis jika secara terang-terangan di forum menunjuk si A atau si B gitu Pak. Jadi pandai-pandainya masyarakat saja untuk membaca gesture-gesture atau gerakan tubuh Pak Jokowi atau cara bicara Pak Jokowi kira-kira diarahkan kepada siapa. Karena untuk menunjuk si A sama si B gitu atau si B itu saya rasa beliau nggak akan lakukan itu gitu. Beliau tidak boleh terlihat partisan, tidak boleh terlihat memihak pada salah satu inilah baca pres sih.